Anda kembali menyaksikan debat publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati Kepulauan Tanimbar 2024. Bapak, Ibu, dan pemirsa, dalam segmen ini calon bupati akan menjawab pertanyaan hasil rumusan dari tim panelis. Terlebih dahulu kami akan mengundi pertanyaan yang sudah dibuat oleh para panelis. Nantinya satu persatu calon bupati akan maju dan mengambil satu bola di dalam fishbowl yang terdiri dari huruf A hingga J. Tersedia 10 amplop pertanyaan hasil rumusan panelis dengan masing-masing subtema. Jika pada segmen sebelumnya pemaparan visi misi dan program kerja dimulai dari pasangan calon nomor urut 1, maka pada sesi ini kita akan mulai dengan calon bupati nomor urut 2. Kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk mengambil bola yang berada di dalam fishbowl. Kami minta kepada calon bupati nomor urut 2 untuk memperlihatkan huruf pertanyaannya di kamera. D. Silakan berdiri, kami akan membacakan. Silakan ditaruh kembali di kotak yang kosong. Iya, betul sekali. Dan kami akan bacakan, tidak akan ada pengulangan, hanya satu kali kami bacakan. Seperti yang terlihat masih tersegel. Kerahasiaannya terjaga. Waktu untuk menjawab 1,5 menit. Ini dengan subtema D, yaitu budaya dan kearifan lokal. Deskripsinya adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki ragam budaya dan kearifan lokal sebagai identitas khas Kepulauan Tanimbar dan sekaligus menjadi modal sosial dan budaya membangun Kepulauan Tanimbar. Pertanyaan, bagaimana strategi saudara selaku calon bupati dan calon wakil bupati membangun Kabupaten Tanimbar berbasis budaya dan kearifan lokal yang dimiliki? Waktu 1,5 menit, silakan dimulai ketika Anda berbicara. Peradaban orang Tanimbar ini harus kita akui bahwa kita ada sampai saat ini karena kehidupan Duan dan Lolat kita. Dan karena Duan dan Lolat kita itulah hari ini banyak sekali seluruh persoalan yang terjadi di kampung, di desa kami masing-masing lebih banyak diselesaikan dengan pendekatan Duan dan Lolat. Atas dasar itu, bagi seluruh orang Tanimbar di mana saja berada, momentum pilkada ini adalah momentum yang terbaik bahwa mengaktifkan seluruh peranata-peranata adat kita, pengaktifan lembaga-lembaga adat kita, ini menjadi waktunya bagi seluruh orang Tanimbar untuk memastikan bahwa Tanimbar di 5 tahun yang akan datang benar-benar diolah, dikerjakan sesuai dengan adat dan tradisi Duan dan Lolat. Karena apa, Bapak dan Ibu semua? Hari ini kita boleh ada di zaman modern seperti begini. Tapi kalau kehidupan Duan dan Lolat ini kita cederai, maka benar-benar kita akan mempertanggungjawabkan ini kepada Tuhan dan leluhur kita. Sebagaimana dari awal mereka sudah mengajarkan kita kehidupan Duan dan Lolat. Atas dasar itu, maka Melkianus dan Kelvin, kami punya tekad yang kuat untuk kerjakan kebaikan bersama dengan pendekatan Duan dan Lolat. Waktu sudah habis. Kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk segera mengambil. Silakan huruf pertanyaan yang berada di fishbowl. Kemudian ditunjukkan kepada kamera sehingga kita bisa melihat huruf apa yang didapatkan. Calon bupati nomor urut 3 tengah mengambil undian untuk huruf pertanyaan. Bisa ditunjukkan? Huruf I. Waktu menjawab 1,5 menit, tidak ada pengulangan.
Subtema I, penerimaan asli daerah. Dari data BPS, sumber penerimaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih didominasi dari transfer pemerintah pusat dan provinsi. Sementara sumber pendapatan asli daerah masih dirasakan sangat kecil. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai bupati atau wakil bupati, langkah konkret dan inovatif apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah? Waktu 1,5 menit, silakan. Baik, strategi kami adalah bagaimana kami menyiapkan berdasarkan visi misi kami program. Satu program yang bisa mempermudah untuk investor berinvestasi ke Tanimbar. Program kami juga ada Tanimbar Harmoni. Dengan Tanimbar Harmoni maka dipastikan para investor akan sangat menginginkan untuk berinvestasi di Tanimbar. Yang berikut ada satu lagi, kita punya PAD yang selama ini terabaikan, yaitu HPH. Berdasarkan Pergub nomor 17 tahun 2009, ada RKT sebesar 30% yang harus diberikan kepada daerah. Kalau kurang lebih dihitung bisa mencapai 20 hingga 30 miliar per tahun. Maka kami akan membuat badan usaha milik daerah, karena selama ini badan usaha milik daerah belum memiliki legalitas untuk mengelola hasil tersebut. Dan masih banyak juga strategi-strategi kami yang lain, seumpama bagaimana memberikan pemahaman terhadap pengguna pajak yang selama ini berdasarkan retribusi restoran, hotel, apalagi masyarakat. Ketika masyarakat ditagih 10% di warung-warung, biasanya masyarakat itu komplain. Maka kami harus memberikan sosialisasi bahwa 10% yang Anda berikan kepada daerah itu merupakan akan digunakan untuk pembangunan daerah. Sekian dan terima kasih. Baik, Mas Eda. Baik, cukup. Selanjutnya kami persilakan untuk duduk kembali, dan kepada calon bupati nomor urut 4 kami persilakan untuk mengambil undian pertanyaan yang akan saya bacakan. Silakan untuk menuju ke fishbowl dan diambil bola untuk mengetahui huruf pertanyaan yang akan kita bacakan. Setelah diambil silakan dipertunjukkan di kamera sehingga terlihat huruf apa yang didapatkan. F. Seperti yang terlihat masih tersegel dan tidak ada pengulangan untuk pembacaan, hanya satu kali, waktu menjawab 1,5 menit. Subtema F, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Deskripsi, penelitian oleh dinas dan instansi terkait di KKT menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti KDRT, pencabulan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Pertanyaan, apa dan bagaimana strategi Anda untuk mencegah, mengurangi, dan atau menuntaskan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak apabila Anda terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Kepulauan Tanimbar? Waktu 1,5 menit. Kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap perempuan memang dari tahun ke tahun meningkat. Kami melihat bahwa problem utama adalah satu adalah kemiskinan, kedua adalah pendidikan yang sangat rendah, ketiga peraturan daerah, terutama mengakomodasi hak-hak adat itu belum tersalurkan atau dibuat perda oleh pemerintah dan DPRD. Hukum adat sampai saat ini belum ada untuk mengakomodasi, padahal Tanimbar adalah berbudaya Duan Lolat. Solusi Boypoli adalah membuat suatu perda untuk meninggikan nilai seorang perempuan dalam keluarga supaya adat dan budaya Lotopati yang belum diakomodasi ke dalam perda dapat meninggikan nilai-nilai adat seorang perempuan Tanimbar. Karena saat ini nilai seorang perempuan sangat-sangat rendah, apalagi di Tanimbar Utara dibandingkan dengan Tanimbar Selatan. Itu adalah solusi yang baik. Buat perda sehingga kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap ibu dan anak
dapat diatasi dengan baik. Pilih Boy Poli, laki-laki baik. Baik, silakan duduk kembali, waktu sudah habis. Selanjutnya kepada calon bupati nomor urut 5 untuk berada di depan fishbowl dan mengambil undian untuk pertanyaan yang akan saya bacakan. Kemudian ketika sudah mengambil bola di dalam fishbowl, ditunjukkan di kamera sehingga terlihat huruf pertanyaannya. Silakan Bapak ditunjukkan di kamera. E. Seperti yang terlihat masih tertutup rapat dan saya akan membacakan, tidak akan ada pengulangan. Waktu 1,5 menit. Subtema E, sosial dan kemiskinan. Deskripsi, tantangan signifikan yang dihadapi saat ini adalah masalah sosial, kesejahteraan, aksesibilitas, infrastruktur, dan pendidikan. Hal ini menyebabkan terjadi kesenjangan di masyarakat hingga menyebabkan kemiskinan. Padahal untuk membangun ekonomi berkelanjutan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat sangat dibutuhkan kekuatan sumber daya manusia untuk menuju Smart City Kepulauan Tanimbar. Pertanyaan, apa strategi konkret yang akan Anda terapkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati untuk mengatasi tantangan tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Waktu 1,5 menit. Kemiskinan dan kemiskinan ekstrim saat ini merupakan satu hal yang perlu sekali menjadi perhatian kita bersama. Saya bersama dengan calon wakil bupati nomor urut 5, apabila diberi kepercayaan oleh masyarakat, maka terkait dengan penanganan kemiskinan, kami akan mengintervensinya melalui pemberdayaan masyarakat melalui program-program pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan itu perlu kami lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan satu hal penting yang perlu kita ketahui, bahwa kemiskinan itu hanya dapat kita tingkatkan apabila pendapatan per kapita masyarakat kita juga menjadi perhatian untuk kita tingkatkan. Karena dengan pendapatan per kapita masyarakat kita yang baik, maka akan berdampak kepada kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Kita juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi itu dengan sendirinya turut memberikan andil bagi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemiskinan itu juga terjadi karena pertama faktor pendidikan. Kita akan menaruh perhatian penuh untuk mengalokasikan 20% paling sedikit pada APBD untuk... Baik, mohon maaf waktu sudah habis. Kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kepada calon bupati nomor urut 1 untuk segera berada di fishbowl dan mengambil nomor undian. Dan segera ditunjukkan di kamera sehingga kita bisa melihat huruf dari pertanyaan yang didapat dari hasil undian. J. Huruf J terlihat dan kami persilakan untuk calon wakil untuk berdiri bersama-sama. Sekali lagi kami informasikan, dengarkan dengan seksama, tidak ada pengulangan, waktu 1,5 menit. Subtema J, pertahanan dan keamanan, ketertiban masyarakat. Deskripsi, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai pulau terluar dan pulau terdepan menjadi ancaman bagi negara. Pada sisi lain, konflik sosial antar masyarakat dan kampung sering terjadi dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila Anda terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, apa langkah-langkah strategi Anda untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dengan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban dimaksud? Waktu menjawab 1,5 menit. T.
TNI dan Polri merupakan salah satu instrumen negara yang menjamin stabilitas keamanan. Dibantu oleh semua lapisan masyarakat, ASN, dan kita semua yang ada di dalam gedung ini maupun yang ada di luar. Babin Kamtipmas, Babinsa, Kepala Desa, 3 pilar inilah yang dulu kalau orang tua-tua bilang 3 tungku itu. Benar-benar mereka harus berperan menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif sehingga benar-benar aktivitas semua masyarakat, baik pelaku ekonomi, pelaku masyarakat lainnya, mereka dapat beraktivitas dengan baik. Kondisi Tanimbar saat ini sudah bagus. Kita harus berikan apresiasi bagi TNI dan Polri, bekerja sama dengan ASN, pemerintah daerah, sehingga situasi ini semakin kondusif, apalagi kita dalam melaksanakan pilkada saat ini. Kami kelima calon, atas nama kelima calon ini mengucapkan terima kasih atas jaminan keamanan yang diberikan, sehingga semua aktivitas pilkada ini dapat berjalan dengan baik. Kami harapkan ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan terus, terutama intelijen, mendeteksi money politik yang akan mulai besok, lusa, dan seterusnya mereka akan. Saya minta ini tetap ditingkatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus yang meriah kepada para pasangan calon. Selanjutnya di segmen 3 nanti, para calon wakil bupati yang akan mengambil nomor undian untuk huruf pertanyaan yang akan kita bacakan. Tetaplah bersama kami dalam debat publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati Kepulauan Tanimbar 2024.